sama seperti video sebelumnya, saya akan memberikan edukasi mengenai cara menggunakan obat yang baik dan benar. Kita mulai dari kata dagusibu. Dagusibu adalah singkatan dari kata dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Lebih tepatnya slogan ini bertujuan untuk mengajak kita masyarakat agar mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat dengan baik dan benar. Yang pertama, dapatkan obat dengan baik dan benar. Yang dimaksudkan dapatkan obat dengan baik dan benar adalah kita harus mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter. Memang banyak obat-obatan yang dijual di apotik maupun kios-kios. Namun, ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mengalami sakit, sebaiknya pergi dulu ke dokter, berkonsultasi agar bisa mengetahui penyakit apa yang sedang diderita, dan kita bisa dapat resep dokter dan obat yang tepat untuk menangani penyakit kita. Karena ketika kita beli obat tanpa ada resepnya, maka bisa saja menimbulkan efek samping. Yang kedua, gunakan obat dengan baik dan benar. Cara penggunaan obat yang baik dan benar yaitu yang pertama, sebelum menggunakan obat kita harus membaca keterangan pada kemasan obat. Yang kedua, kita harus menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Yang ketiga, kita harus menggunakan obat sesuai dosis yang telah ditentukan. Yang keempat, rentan waktu pada saat kita minum obat. Nah, contohnya kita mendapatkan obat itu 3x1, berarti kita minum 3 kali dalam sehari. Nah, rentan waktu yang diperlukan itu misalnya 8 jam. Jadi kalau kita makan pagi lalu kita minum obat, maka dihitung lagi 8 jam setelah itu baru kita minum obatnya lagi. Bukan berarti selama 3 kali sehari itu kita langsung minum kapan saja kita mau. Dan juga ketika kita minum obat, bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mungkin pada saat minum obat takut minum karena pahit, lalu minum obat bersamaan dengan makan, itu tidak boleh, karena ketika obat masuk bersamaan dengan makanan tersebut, maka obat tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, atau kandungan zat pada obat tersebut sudah hilang. Jadi ketika kita minum obat itu usahakan 15 menit atau 30 menit sesudah makan, baru obat itu bisa bereaksi dengan baik. Yang berikut, yang kelima, lama penggunaan obat sesuai kebutuhan. Misalnya obat antibiotik diminum 3-5 hari. Jika sudah lewat dari batas itu, maka obatnya itu harus dibuang. Atau jika dalam waktu tersebut kita sudah mengalami perubahan atau mengalami kesembuhan, maka penggunaan obat itu segera dihentikan. Karena mungkin masih ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, jika membeli obatnya itu mahal, mungkin rasanya sayang jika dibuang, jadi minumnya sampai harus habis. Itu tidak diperbolehkan, karena bisa saja kita akan kelebihan dosis. Nah, yang terakhir, yang keenam, hentikan penggunaan obat jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Jika Bapak Ibu mengalami efek samping pada saat menggunakan obat, sebaiknya dihentikan. Misalnya kalau pada saat minum obat mengalami gatal-gatal atau pembekakan, itu tidak perlu lagi untuk diminum obat tersebut. Yang ketiga, simpan obat dengan baik dan benar. Tentu saja kalau pada saat kita menyimpan obat itu di rumah, kita harus jauhkan dari anak-anak yang pertama. Yang kedua, kita harus menyimpan obat itu tetap dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup, contohnya kotak medis ataupun kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyimpan obat. Namun tempat tersebut harus bisa tertutup rapat. Apakah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah menyimpan obatnya dengan baik dan benar, atau masih menggunakan cara-cara lama, misalnya menyimpan obat itu dalam kantong kresek dan menyimpannya di saku kulkas ataupun di atas TV? Itu sebenarnya tidak boleh, karena jika obat disimpan di tempat-tempat terbuka ataupun di atas TV atau di saku kulkas, maka kandungan zat dari obat tersebut akan hilang. Yang berikut, simpan obat dengan suhu tertentu. Nah, jadi obat itu ada yang disimpan di kulkas,
Nah, pada saat kita menyimpan obatnya di kulkas itu, kita harus membaca terlebih dahulu keterangan dari obat tersebut. Berapa suhu yang dibutuhkan pada saat kita menyimpan obat tersebut dalam kulkas. Jadi bukan karena dibilang obat itu bisa simpan dalam kulkas, langsung saja disimpan. Baiknya dibaca dulu keterangan dari obat tersebut. Nah, yang berikut atau yang terakhir, jangan menyimpan obat kadaluarsa atau jangan menggabungkan obat yang sudah kadaluarsa atau sudah lama dengan obat yang masih baru, karena obat yang sudah kadaluarsa itu bisa menyebabkan tercemar pada obat yang masih baru dan malah nanti akan menimbulkan penyakit baru untuk kita jika kita mengonsumsinya, ataupun kita mengonsumsi obat yang masih baru tapi sudah terkena efek dari obat kadaluarsa tersebut. Yang keempat, membuang obat dengan baik dan benar. Jadi baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika kita membuang obat itu ada aturannya. Misalnya obat padat seperti obat kapsul dan tablet. Untuk obat kapsul, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, keluarkan isi kapsul dari cangkangnya. Yang kedua, larutkan dengan air. Yang ketiga, buang ke saluran air. Untuk obat tablet, yang pertama, hancurkan obat. Yang kedua, campurkan dengan sampah yang berbau menyengat, contohnya ampas kopi. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam plastik atau wadah yang tertutup, lalu buang ke tempat sampah. Nah, itu untuk obat kapsul dan obat tablet. Dan untuk obat cair, yaitu langkah-langkahnya yang pertama, periksa apakah ada endapan atau sudah mengental. Yang kedua, jika ada endapan, encerkan dengan air. Yang ketiga, keluarkan cairan obat, lalu buang ke saluran air. Itu untuk cara membuang obatnya. Kalau untuk kemasannya itu, kalau untuk botolnya dibuang dengan cara kita menghilangkan dulu label-label yang terdapat pada botol, lalu kita hancurkan. Kalau untuk kemasan obat yang berbentuk kardus, kita gunting labelnya terlebih dahulu, lalu kita buang ke tempat sampah. Nah, jadi baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu tadi cara membuang obat dengan baik dan benar. Nah, sudah pasti obat yang kita buang itu obat yang sudah kadaluarsa ataupun obat yang sudah rusak. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu tanda-tanda obat rusak, di sini saya akan memberitahukan sedikit tanda-tanda obat rusak. Nah, tanda-tanda pada obat yang rusak, yang pertama itu pada obat tablet. Nah, untuk obat tablet kita bisa mengetahui jika obat tersebut rusak. Cara kita melihat obat tersebut mengalami perubahan warna, bau, bentuk, dan rasa. Nah, kalau untuk obat yang berbentuk cairan atau sirup, tanda-tanda kerusakan bisa kita ketahui jika obat menjadi keruh, terjadi endapan padat, menggumpal, warna atau rasa berubah, dan kekentalannya berubah. Nah, jadi baik Bapak Ibu, itu adalah sebagian kecil dari ciri-ciri obat rusak. Mungkin cukup sampai di sini edukasi dan cukup. Jadi baik, mungkin sampai di sini dulu edukasi yang dapat. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, jadi baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini video yang dapat. Nah, jadi baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai di sini video dari saya dan materi, dan sampai di sini. Nah, jadi baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini video dari materi tentang obat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.